Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama saya reporter Buana Asri Sragen yang pada hari ini, hari Sabtu 17 Mei 2025, saya berada di lapangan Bon Agung, Kecamatan Tanon untuk meliput kegiatan yaitu pengambilan sumpah janji P3K serta penyerahan keputusan pengangkatan CPNS dan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen formasi tahun anggaran 2024. Dan saatnya kita akan mengikuti jalannya kegiatan pengambilan sumpah janji jabatan. Selamat menyaksikan. Sebanyak 535 orang aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Sragen menerima surat keputusan SK pengangkatan dari Bupati Sragen, meliputi ASN yang terdiri atas 468 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan 67 orang calon pegawai negeri sipil CPNS di lapangan Bon Agung, Kecamatan Tanon, Sragen, Sabtu 17 Mei 2025. Pelantikan dan penyerahan SK pengangkatan tersebut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Republik Indonesia Profesor Yudan Arif Fakrullah dan sejumlah pejabat BKN lainnya serta para pimpinan organisasi perangkat daerah OPD. Sekretaris Daerah Sikda Sragen, Dr. Hargianto Mkes menyampaikan, penyerahan SK pengangkatan tersebut merupakan tahapan akhir dalam rangkaian proses pengadaan ASN formasi tahun 2024. Dikatakan, ASN diharapkan bisa bekerja sesuai kebutuhan masyarakat, ASN berakhlak dan berorientasi pada pelayanan. Para ASN yang menerima SK pengangkatan tidak hanya dari Sragen, tetapi ada yang dari luar Jawa dan Jawa Timur serta daerah lainnya. Dijelaskan, dari 535 orang ASN tersebut yang wajib dilantik P3K dari jabatan fungsional, yaitu guru 242 orang dan tenaga kesehatan 2 orang. Selebihnya cukup menerima SK pengangkatan saja. Penyerahan keputusan pengangkatan merupakan tahapan akhir dari seluruh proses pengadaan aparatur sipil negara formasi tahun 2024. Hal ini mewujudkan ASN berakhlak yang salah satu nilai dasar atau core value-nya adalah yakni berorientasi pelayanan, yang berarti ASN harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif dan diandalkan. Jumlah peserta penerima keputusan pengangkatan ASN formasi tahun anggaran 2024 sebanyak 535 orang yang terdiri dari CPNS 67 orang. Ini tidak hanya dari Sragen saja yang CPNS ini, Bapak. Ini ada yang dari Sulawesi, dari Jawa Timur, dari luar Jawa banyak, jadi seperti itu. Kemudian P3K tenaga guru ada 242 orang, kemudian P3K tenaga kesehatan ada 2 orang, kemudian yang P3K tenaga teknis ada 224 orang. Sesuai dengan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana diubah dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 bahwa setiap P3K jabatan fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah atau janji jabatan, maka P3K tenaga guru dan tenaga kesehatan saat ini akan dilantik dan diambil sumpah atau janji. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan bagi para P3K fungsional, khususnya guru dan tenaga kesehatan. Dalam sambutannya, Bupati Sragen menyampaikan alasan pemilihan lokasi acara di lapangan desa, bukan di pusat kota, agar para ASN baru bisa melihat langsung bahwa wilayah Sragen ini luas dan masih ada daerah-daerah yang cukup terpencil. Ini adalah bentuk empati dan pengingat bahwa pengabdian ASN harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang masih belum sejahtera. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran CPNS dan P3K yang baru harus membawa perubahan nyata dan menjadi pelayan rakyat yang hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya sekedar pegawai pemerintah. Dengan pelantikan di tempat desa, bagian dari desa yang miskin di Kabupaten Sragen ini, semoga bisa menggugah kesadaran panjenengan sedaya bahwa hadirnya panjenengan sedaya harus sungguh-sungguh menjadi pelayan masyarakat, harus sungguh-sungguh mengingat penderitaan rakyat, harus sungguh-sungguh kehadiran panjenengan sedaya membawa dampak yang baik, dampak yang diharapkan oleh masyarakat yang belum sejahtera, yang diharapkan oleh masyarakat yang ingin dibantu lebih banyak lagi oleh kehadiran kita sebagai sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, nanti ketika menjalankan tugas
Mohon spirit itu untuk diingat dan menjadi bagian penting dalam keseluruhan proses kita berpemerintahan. Sebagai bentuk kepedulian sosial, dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan rumah tidak layak huni RTLH kepada 5 orang warga Desa Bon Agung yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.